Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara kita The CEO Reference. Kali ini kita akan membahas tentang entrepreneurship, atau tepatnya kita akan membahas judul National Movement for Entrepreneurship. Dan kita mendapatkan kehormatan dengan narasumber seorang entrepreneurs yang sudah mendapatkan berbagai awards, bukan hanya awards dalam bidang lain, tetapi juga awards untuk entrepreneurship ya. Kalau nggak salah lifetime achievement untuk Ernst & Young Award ya. Dan juga akan berdiskusi dengan kita yaitu Pak Antonius. Pak Antonius ini adalah presiden dari Universitas Ciputra yang melalui universitas ini Pak Ciputra menciptakan entrepreneurs baru untuk bangsa kita ini. Ya, kita akan mulai diskusi kita dan kita beri tepuk tangan dulu Pak Ci dan Pak Antonius. Pak Ci, kenapa sih Bapak ingin memajukan entrepreneurship di Indonesia, Pak? Saya melihat bahwa Indonesia punya kekayaan alam yang melimpah, punya seni budaya yang melimpah. Kenapa bangsa Indonesia masih terkebelakang dalam bidang ekonomi? Sebagai contoh saja, kita sudah 64 tahun merdeka. Tetapi pengangguran berkurang, tapi belum cukup. Begitu banyak penderitaan di mana-mana. Kita punya kekayaan begitu banyak. Tapi pendapatan kita baru 1/15 dari Singapura, 1/3 dari Malaysia. Nah, gapnya itu makin besar. Jadi pada waktu saya beberapa tahun yang lalu sudah pensiun, saya tentu ingin berbuat lebih banyak buat Indonesia. Sehingga saya memikirkan apa yang saya bisa lakukan. Ternyata jawabannya ialah entrepreneurship. Yang membedakan satu negara maju dan tidak maju, kata kuncinya adalah entrepreneurship. Yang satu bisa mengelola kekayaan alam, ilmu pengetahuan menjadi industri yang berguna untuk masyarakat, yang satu hanya pada ilmu saja. Oleh karena itu saya merasa dan saya berhasil karena entrepreneurship. Jadi saya ingin menyebarkan virus entrepreneurship. Jadi Indonesia satu negara entrepreneur. Jadi Pak Ci ingin banyak masyarakat Indonesia lagi seperti Pak Ci gitu ya, jadi entrepreneur ya. Ya, betul. Nah, sekarang bagaimana prosesnya Pak Ci menjadi entrepreneur seperti sekarang ini? Apakah diajari di sekolah atau belajar sendiri, Pak? Entrepreneur itu lahir sudah ini dari hasil pemikiran kami. Lahir itu dari 3L. Yaitu pertama karena lahir, yaitu orang tua. Kedua karena L kedua lingkungan. L ketiga karena latihan. Nah, saya lahir dari L pertama, L kedua yaitu orang tua dan lingkungan. Jadi orang tua Pak Ci entrepreneur. Betul, entrepreneur. Dia memiliki toko kelontong, kita tinggal di ruko. Jadi nilainya dan mindset adalah pengusaha. Nah, waktu saya lahir, saya buka mata lihat barang dagangan. Saya merangkap pegang barang dagangan. Saya suruh kerja menjual barang dagang. Dan seluruh nilai ke sana. Nah, itu sehingga saya cita-cita ingin jadi pengusaha. Tapi banyak juga kan misalnya ayah kita punya toko, ya entrepreneurs. Tapi kemudian kepada anak-anaknya mereka bilang sekolah yang benar biar dapat kerja yang bagus gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang mereka nggak bilang tirulah papa gitu ya nanti jadi pengusaha gitu. Pak Ci, you punya father seperti apa waktu itu? Saya punya papa tidak mengatakan apa-apa kepada saya. Tetapi saya ingin memang menyelesaikan kemelaratan bangsa dengan menjadi arsitek. Bukan menjadi pengusaha pertama kali. Pertama kali ingin jadi arsitek. Saya ingin menjadi arsitek seperti kebanyakan orang tua tadi. Ingin menjadi terpelajar. Tapi waktu saya di universitas, saya sudah mendirikan perusahaan konsultan.
tingkat 3 saya dengan perusahaan konsultan. Tapi saya merasa seperti Anda perusahaan konsultan. Itu sebenarnya sudah pengusaha. Tapi saya melihat pengusaha konsultan itu menunggu pekerjaan orang lain berikan. Seperti Bapak, ya ini kan menjual konten kepada Quick Channel, itu bagus. Tapi Bapak berarti tergantung dari Quick Channel. Nah, saya ingin menciptakan proyek yang saya lahirkan sendiri. Bukan karena orang sudah punya proyek, saya datang, tolong saya berikan desain. Saya tinggalkan itu, pada waktu saya tamat langsung saya tinggalkan. Saya mau jadi developer. Karena saya ingin mandiri, proaktif, menciptakan lapangan kerja sendiri. Maksudnya Bapak ingin menciptakan company yang at the end of the spectrum yang langsung dijual kepada end user gitu Pak ya? Betul. Tapi apakah yang lain itu bukan entrepreneurs? Jadi entrepreneurs-nya maksudnya Pak Ci yang definisi entrepreneur seperti apa? Entrepreneur definisi saya yang sanggup merubah kotoran menjadi emas. Ya, itu yang definisi saya. Tentu definisi entrepreneur banyak sekali, Tapi itu definisi kami dalam buku Quantum Leap. Ya, ada buku Quantum Leap, di situ katakan yang sanggup merubah kotoran menjadi emas. Kita di sini emas jadi kotoran. Berarti kita orang kaya Pak, emas saja kita jadikan kotoran ya. Bukan kita kaya Pak, kita tidak mengerti tentang hal tersebut. Ya, coba Anda lihat, hutan ditebang, jual kayu, tanah menjadi tandus. Itu kan bukan menjadi kotoran dan sebagainya.